Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pembahasan kita kali ini mata kuliah teknik tenaga listrik, yaitu tentang dasar kelistrikan, ya. Walaupun Anda di teknik mesin, pengetahuan atau untuk kelistrikan Anda perlu tahu karena berkaitan erat antara mekanikal dan elektrikal. Ini adalah salah satu buku yang membahas tentang engineering circuit analysis, ya, berkaitan dengan rangkaian listrik. Many things operate using electricity. Why? Banyak peralatan di mechanical atau di electrical, khususnya untuk transfer dari listrik ke mekanik atau mekanik ke listrik menggunakan listrik, ya. Tentu pertanyaannya bagaimana electricity terbangkit, ya. Ini ada konsep dasar seperti yang kita bahas di pertemuan pertama kemarin, hukum Faraday atau Faraday Law untuk induksi. Ketika sebuah induktor kita lilitkan dan jika dikasih tegangan atau akan terbangkit medan elektromagnetik, ya. Di sini kita lihat magnetnya utara dan selatan. Nah, konsep ini akan membangkitkan atau power generation, ya. Adanya elektromagnetik dan elektromagnetik akan menjadikan daya. Ini kita lihat bagaimana sebuah generator atau turbin generator bekerja, ya. Kalau kita lihat di sini ada turbin sebagai prime mover atau penggeraknya, ya. Sebagai penggerak untuk generator. Di sini ada rotor dan ada stator, ya. Di rotor ada juga lilitan, di stator lilitan. Nah, ketika ini bergerak akan timbul medan magnet dan menghasilkan listrik, ya. Ini kita lihat coil atau yang di sini ada stator dan rotor bagian dalam. Di sini ada coil, ya. Coil itu atau lilitan induksi induktornya, induktor. Nah, ini ketika lilitan ini ada satu fasa, dua fasa kedua, fasa tiga, ada tiga fasa begini. Ketika coil ini atau rotor ini diputar akan membangkitkan medan elektromagnetik dan menghasilkan listrik, ya. Ini contoh outlet yang kita lihat dicolokan untuk tegangan AC, ya. Ya, kalau di Indonesia mungkin lain. Ini standar di Jepang atau di Amerika, ya. Ini kita lihat tegangan yang menggunakan daya yang kecil 5 volt 500 mA, ya. Nah, apa beda arus DC dan arus AC, ya kan? Arus DC kita lihat di sini grafiknya datar saja. Netral ini fasanya, atau negatif ini positif. Ada 5 volt di sini, 12 volt, 24 volt dan lain-lain. Nah, kita lihat sumbernya mungkin selalu DC baterai, ya. Direct current, ya. Kita menghidupkan lampu, ya, menghidupkan lampu. Nah, kalau untuk AC sinusoidal, ya. Grafiknya sinusoidal ada di atas dan di bawah, ya. Sini biasanya kita dari pembangkit listrik atau sumber dari tegangan dari PLN ada AC 220 dan bisa menghidupkan lampu juga, ya. Alternating current. Need an AC atau DC converter, ya. Kalau dari AC ke DC perlu converter, ya. Kalau seperti charger handphone kita, ini seperti charger, ya. Dari AC ke DC perlu adapter untuk merubah dari arus yang bolak-balik ke searah, ya. Alternating current ke direct current. Ini contoh lain 220 ke 5 volt yang sudah umum, ya. Kita lihat adapter ini, ada yang lain juga, ada kapasitas ampernya juga, ya. Electricity. Kita lihat electricity is a result from the flow of electron. Kalau kita lihat elektron itu kalau dialiri arus tegangan listrik akan bergerak, ya. Kalau ada dalam loop tertutup akan bergerak elektron. Di dalam pengantar atau konduktor di situ ada elektron akan bergerak, ya, bergerak seperti ini, ya. Elektronnya bergerak dari satu posisi ke posisi lain, ya, akan bergerak, ya. Nah,
itu disebut semakin banyak elektron yang bergerak, semakin besar arusnya. Sebanding. Nah, kita lihat di sini ada atom, ada proton positif, negatif, ya, elektron. Nah, electricity. Kita nggak bisa lihat elektron bergerak walaupun kita buka kabelnya, kita aliri arus. Kita nggak bisa melihat pergerakan elektron di dalam konduktor, ya. Kecuali dengan analisa tertentu, dengan peralatan tersebut. Tidak seperti air. Konsepnya sama dengan arus air. Kalau air kita letakkan dari sumber yang tinggi akan dialirkan, dia akan mengalir ke tempat yang rendah, ya, tempat yang rendah. Semakin banyak airnya, artinya semakin banyak muatannya, semakin deras arus yang mengalir. Okay. Ini tadi metafor electricity is meant to flow. Ya, kalau kita air dalam gelas kita tuangkan ke bawah, semakin banyak air di sini, semakin besar arusnya. Begitu juga elektron yang bergerak ini, semakin besar tegangannya, semakin tinggi tegangan yang kita berikan, semakin besar arusnya, ya, arus yang di pergerakan elektron di sini semakin cepat, ya, cepat. Okay. Itu juga untuk pergerakan elektron di sini, high voltage, low voltage, ya. Kalau high voltage dia akan cepat bergerak. Oke, voltage dan current. Ini strong, fast, high kinetic. Kalau ini pasti tenaga kinetik atau mechanical, ya. Kalau sini sudah electrical. Sama dengan konsep air ini tadi. Semakin banyak air di sini, semakin tinggi tekanan di sini, ya. Arusnya semakin kuat. Inilah ini arus air. Konsepnya sama dengan arus listrik tadi. Oke. Potensial elektrik potensial atau tegangan listrik, ya. Sama konsepnya. Semakin tinggi benda yang kita jatuhkan, semakin kuat impactnya, ya, semakin cepat, ya kan gitu. Semakin ini imagine dengan arus air tadi, semakin tinggi kita letakkan air, semakin deras. Begitu juga tegangan listrik. Semakin tinggi tegangannya, semakin besar arusnya itu. Impactnya juga semakin besar, ya. Oke, ini untuk tegangan. Unitnya volt. Normally we measure height compared to the sea level. Biasanya kita mengukur ketinggian berdasarkan paras level permukaan air laut, kan gitu. Sementara untuk tegangan kita ukur berdasarkan volt. Kayak di rumah kita PLN 220 volt, ya kan gitu, ya. Batasnya mungkin 6 ampere, 4 ampere, 10 ampere, ya kan gitu, ya. Electric potential of voltage has a unit volt, ya. Ground selalunya 0 volt, ya. Voltage kan ini si volt ini. Oke. Voltage is different electric potential between two. Unitnya volt. Oke. Ini sumber tadi, contoh tadi. Oke. Semakin banyak tegangan, ya, semakin banyak muatannya, semakin besar arusnya. Semakin dikit muatan, semakin dikit arusnya. Oke. Electric current unit. Sekarang kita bicara arus ampere. Kalau tadi volt, sekarang ampere, ya. Both current and voltage have direction. Keduanya mempunyai arah. Kalau tegangan ada positif negatif, kalau ampere arus ada arahnya, kan gitu, sumber dan arah. What is circuit analysis about? Untuk mengukur tegangan dan arus, ya. Okay. Kalau DC konstan saja, ya, konstan. Kalau AC dia alternating current, ya, ada sinusoidal. Oke, ini kita lihat simbol-simbol tambahan lain. Kalau kita lihat ada baterai sumber tegangan, ada arus, ini sumber simbolnya, simbol untuk sumber tegangan DC, ada positif negatif, ya. Ini arus arahnya, ini resistor, ini ground, ini beban, ya. Ini wires, ya, line. Okay. General rule, all point a same electric wire have to same voltage. Okay. Ini teori saja. A voltage source have to voltage different of its pin equal to its value, kan gitu. Ground biasanya 0, ya, grounding, ya. Kita lihat grounding atau neutral biasanya 0. Okay. Electric current flow from high voltage to low voltage. Biasanya dari tegangan tinggi ke rendah. Okay. Arus listrik
bebas melalui kabel ya, kabel listrik kan itu. Arus listrik boleh melalui resistor ya. Kalau kita pasang resistor, arus akan melalui resistor sebanding dengan beban atau berapa resistansinya, satuannya ohm ya kan gitu ya. Electric current flow pass current source according to value. Arus listrik melalui berdasarkan sumber arusnya kan gitu ya. Ini simbol tegangan, volt, current, ampere, resistan, ohm. Ini sudah basar ya. Segitiga untuk listrik. Ini yang kalau kita lihat ada senti, mili, mikro, nano. Kalau ke atas ada kilo, mega, giga, tera kan gitu ya. Peta, eksa kayak gitu. Simple DC. Ini rangkaian sederhana saja ya. Sumber tegangan, ada beban, resistance, berapa arusnya. Arus sama dengan tegangan bagi resistansi atau hambatannya ya. 1/1 1 ampere. Artinya apa? Arus mengalir di sini 1 ampere ya, di sini. Arus mengalir di sini 1 ampere. Oke. Ibaratnya sama dengan air tadi. Kita tuangkan air, kita buat sini ya, akan mengalir. Sama konsepnya ya. Ini V sama dengan I kali R. Rumus yang sudah mendasar, hukum Ohm law, ya kan gitu ya. Tegangan ampere kali resisten. Ya, oke, sudah standar. Ini tadi tegangan dibagi resisten 1 ampere. Jadi arus yang mengalir ini 1 ampere. Ya, ada loop tertutup. Kalau kita buka ini tidak ada arus yang mengalir, kan gitu ya. Oke, electric voltage sama, di sini 1 volt, di sini juga 1 volt. Tegangannya sama 1 volt. Oke. Ground sebagai referensi poin ada 0 volt. Biasa kita ground di sisi negatif. Sebagai referensi adalah 0 volt. Oke, ini untuk sudah. Oke, elektrik. Di sini 0 volt, di sini 1 volt. Oke. 1 volt, di sini 0 volt, 1 volt di sini. Oke. Nah, negatif voltage current ini ada positif 2 volt sama dengan negatif minus. Kalau kita balikkan polaritas untuk AC-nya sama minus, ya kan itu ya, sama. Dia tidak merubah nilai tegangan. Kami hanya polaritas saja yang terbalik jadi minus dok. Oke. Begitu juga daya sama dengan P kali I. Daya simbolnya P sama dengan tegangan kali arus, ya, tegangan kali arus. Absorb power dan lain. Oke. Passive sign, power has a sign positif dan negatif. Oke, ini contoh 10 volt 4 kilo ohm. Oke, 2,5 mA. 10 volt bagi 4000. 4 kilo ohm sama dengan 4000. Harus mengalir 2,5 mA kan gitu ya. Oke. Sumber DC ini dibagi. Ini sederhana, rangkaian sederhana saja ya. Contoh sederhana. Direction of voltage and current on the resistor. Ini arahnya dari positif negatif ya. Harus mengalir dari positif ke negatif ya. Resistor always absorb power. Resistor selalu mengurangi tegangan. Kalau kita letak di sini 12 volt, setelah resistor biasa turun ya. Resistor akan menyerap daya ya. Therefore it always have current flow through in the from high voltage to low voltage kan gitu ya. Oke, ini untuk pembahasan kita yang singkat saja, lanjutan dari yang materi kemarin untuk pengantar tentang kelistrikan ya. Ada tegangan, ada arus, ada daya dan resistansi atau hambatan ya. Hukum law, hukum ohm, tegangan sama dengan arus kali resistan ya. P sama dengan I kali R ya. Sementara daya P sama dengan arus dikali tegangan. Oke, ini sekedar tambahan saja materi kemarin ya, yang pengantar kita sudah lakukan kuliah online secara live kemarin langsung. Nanti kita akan lanjutkan kepada mesin-mesin listrik, ada generator, ada motor, ada transformator dan lain-lain. Baik, terima kasih untuk prestasi kali ini. Silakan Anda merujuk juga materi yang lain tentang dasar kelistrikan. Jika ada pertanyaan nanti Anda bisa komen di classroom kita ya, diskusi di classroom
apa saja pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini dan nantikan materi menarik lain pada video berikutnya, serta jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.